telepon. Tolong pinggir sebentar. Dari mana? Dari rumah. Dari rumah. Iya. Ada surat-surat kan nggak pakai helm ini? Enggak. Mau kayak kemarin kan dekat. Tolong dimatikan dulu. Surat-suratnya ada? Enggak ada. Nggak ada. Enggak ada, Pak. Wah, ini kalau nggak ada saya tilang nih. Jangan, Pak. Loh, ini sudah melanggar peraturan. Nggak pakai helm. Pak, ini. Terus ini apa ini damai-damai? Masih kecil sudah belajar suap ini. Maaf, kami petugas pemerintah tidak menerima suap dari warga masyarakat. Tolong diperhatikan besok. Ini saya kasih keringanan untuk hari ini, nggak apa-apa, nggak pakai helm. Tapi besok kedepannya harus pakai helm lagi. Iya, Pak. Ya, jangan nyuap-nyuap lagi. Ya, siap. Biar kita ini sama-sama menjadi warga negara yang baik. Oke. Suratnya di rumah. Iya, berarti Bapak ambil nanti di Polsek Cakung ya. Hah? Kenapa? Polsek Cakung. Iya. Nanti yang Petugas sudah terpantau. ya nggak apa-apa, mau siapa kayak suruh aja. Kami melaksanakan hukum. Ya udah Iya. Di sini udah bukan zaman seperti itu lagi. Suruh sini, suruh sini. Iya, suruh aja. Ya? Iya. Ya udah nggak masalah. Iya. Bawa nanti surat-surat. Angkut. Jadi saya di jalan nih. Iya, berarti ikut naik mobil biar tahu di polsek. Tahu saya Polsek Cakung. Ya udah, ya katanya mau jalan. Bapak yang bentak Ya, saya. si itu kooperatif. Saya kooperatif ini. Siapa yang bentak-bentak? Si itu yang nadanya tinggi duluan. Abang aku tuh DPR loh, jangan Iya, bentak-bentak udah saya, mau. bentak semua. Udah nggak mentang-mentang lagi. Jangan Anggota sama Bapak loh. anggota DPR. Iya, Ya tapi terus kan kenapa bukan kalau saya. anggota DPR? Ya semua aja Ini ngomongannya. dengar, anggota DPR. Plat nomornya nggak ada. Nggak bawa SNK, nggak pakai helm. saya. Siapa yang mentang-mentang anggota DPR? Ntar saya lapor sama Bang. Laporkan aja. Nama saya MP Ambarita. Iya. Laporkan. Ya, oke. Anggota DPR katanya abangnya. Iya, jangan sembarangan bentak-bentak. Iya, siapa yang minta? Situ kooperatif, Pak. Saya kan kooperatif. Kooperatif. Silakan, Kooperatif Pak. apa? Udah silakan Kan saya saya bilang, begitu. saya jalan. Ini ada rekamannya. Ya udah, bawa. Ya memang saya bawa. Menurut saya dari video tersebut, pendekatan hukum di Indonesia masih sangat rendah. Masyarakat yang diatur oleh hukum buktinya masih menyepelekan hukum. Seperti video tadi, masih ada masyarakat yang tidak sebegitu paham tentang penegakan hukum dan melakukan penyuapan. Banyak masyarakat yang masih belum sadar diri pentingnya menaati hukum. Penegakan hukum di Indonesia masih tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Masih banyak hukum yang saling tumpang tindih antara yang satu dengan yang lainnya. Produk hukum baru muncul diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pemerintah. Namun, terkadang produk hukum baru tersebut malah menimbulkan permasalahan baru. Bisa dilihat dari RUU Cipta Kerja pasal 88C mengenai penghapusan upah minimum kota atau kabupaten sebagai dasar upah minimum pekerja. Hal ini menyebabkan pengenaan upah minimum yang dipukul rata di semua kabupaten atau kota terlepas dari perbedaan biaya hidup setiap daerah. Pendapat saya dalam penegak hukum yang berkeadilan di Indonesia itu masih kurang dalam garis bawah, yaitu yang keadilan ya.
Karena pada kasus kemarin itu pas PPKM berlangsung, pada tukang bubur yang tetap membuka outletnya dan melakukan makan di tempat itu terkena denda sebesar 5 juta rupiah. Sedangkan McD karena mengadakan BTS meal yang antrinya panjang banget, itu gojek-gojek, nah itu kan juga menimbulkan kerumunan. Itu hanya didenda sebesar 500.000 rupiah. Seperti dalam berita, hukum adalah keadilan yang tidak sempurna. Tapi ketika kau mengajar tentang hukum, hukum itu harusnya sempurna. Dan ketika kau belajar tentang hukum, hukum harus identik dengan keadilan. Karena hukum yang tidak adil adalah pelanggaran yang paling keji. Kutipan tersebut sangat cocok diutarakan kepada para penegak hukum maupun calon penegak hukum yang ada di Indonesia. Karena menurut saya, upaya penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia masih sangatlah lemah dan minim terjadi. Hal ini bisa kita lihat dari realita di mana banyak sekali kasus di mana hukum menjadi seolah-olah tidak berdaya dan tidak berguna ketika dihadapkan kepada para orang-orang yang memiliki kekuasaan maupun kekayaan, terlebih lagi terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini saya rasa dikarenakan kurangnya rasa keadilan yang tinggi, atau bahkan tidak adanya rasa keadilan yang tinggi yang dimiliki oleh para penegak hukum saat ini.